Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban untuk bermanfaat dan menjadi berkat buat banyak orang tanpa harus membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian juga kita menjadi pribadi-pribadi yang memberikan apresiasi atau menghargai terhadap orang-orang yang sudah rela berkorban. Itu menurut saya makna dari Idul Adha kali ini. Seperti biasa, saya akan berbagi mengenai forecast mingguan dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari tanggal 11 sampai dengan 15 Juli. Dan kali ini saya langsung memulai dari pair Euro USD, kemudian nanti berikutnya Gold, GBP USD, USD JPY, baru terakhir saya akan berbagi mengenai analisa fundamental. Dan jangan lupa untuk BPJS, bayar pakai jempol saja, karena untuk subscribe, kemudian like, dan share itu gratis, tetapi memberikan makna apresiasi untuk saya agar lebih bersemangat di dalam berbagi. Seperti biasa juga, saya akan memulai dari analisa sentimental dengan melihat pergerakan data COT, Commitment of Trade, yang disampaikan oleh Bapeptinya Amerika, di mana bisa memberikan gambaran tentang supply and demand institusi besar, apakah dominan memegang posisi long atau short. Dan buat sebagian orang menganggap bahwa analisa sentimental ini tidak bermanfaat, padahal sebetulnya berguna. Paling tidak, pertama, kita bisa mematchingkan atau menyesuaikan antara tren di sentimental dengan di teknikal, demikian juga dengan fundamental. Sebagai contoh, Anda perhatikan, misalkan di sini dalam mata uang USD, dikatakan datanya adalah kepemilikan institusi besar dominan posisi long sebesar 79%, ini sama dengan buy, artinya bahwa institusi besar banyak memegang US dollar dibandingkan short atau sell sebesar 21%. Dengan demikian di sini kita bisa melihat tren kepemilikan institusi besar itu adalah long atau buy, dan ini cocok dengan fundamental di mana kita sudah tahu sama tahu Amerika ekonominya saat ini sedang memang ada masalah, tetapi akibat agresifnya The Fed menghadapi inflasi menyebabkan suku bunga tinggi, dan itu menarik institusi besar untuk mungkin saja menarik dana dari emerging market penduduknya besar seperti Indonesia, Brazil, dan akhirnya kembali ke Amerika karena memberikan imbal hasil atau bunga yang lebih besar, misalkan dalam hal deposito saja. Sehingga kembali lagi ini matching dengan fundamental, dan kalau kita hubungkan dengan teknikal pun sama, kita sudah tahu sama tahu, dan nanti kita akan lebih dalam lagi melihat bahwa tren dolar itu memang menguat khususnya terhadap mata uang lain, demikian juga dengan beberapa komoditi. Itu makna dari kita memahami analisa sentimental. Kemudian juga nanti akan lebih bermanfaat lagi jika terjadi pembalikan tren. Artinya, seperti juga teknikal, bahwa yang namanya tren itu tidak garis lurus dan itu juga bukan tidak pernah ada akhirnya. Kalau kita perhatikan di sini, pernah bahwa kepemilikan institusi besar itu lebih dominan shortnya atau sell-nya daripada buy-nya. Nah, kemudian nanti kita perhatikan andai kata terjadi pembalikan trennya di mana justru mulai terjadi paling tidak 50-50 antara long dengan short, dan selanjutnya akhirnya short prosentasenya menjadi lebih besar dibandingkan dengan longnya. Nanti saya akan membahas khusus dalam sebuah video juga mengenai cara melakukan analisa COT yang lebih dalam lagi. Dan kalau kita perhatikan dengan euro sendiri, di mana kepemilikan short 52% lebih besar daripada long, dan ini shortnya naik. Kalau kita
selaraskan lagi dengan analisa teknikal, ini sama di mana Euro USD pun mengalami penurunan. Dan sama seperti dolar juga pernah di mana euro kepemilikan akan longnya jauh lebih besar dibandingkan dengan shortnya, seperti ini contohnya. Dan nanti kalau Anda perhatikan mulai terjadi perubahan kepemilikan, maka disitulah pembalikan tren dari analisa sentimental. Jadi kesimpulannya, tidak ada perubahan akan tren di dalam analisa sentimental. Dominan long dari USD jauh lebih besar daripada long euro, dan di euro sendiri shortnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan longnya. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal dengan melihat trading view. Kalau kita perhatikan dari DXY atau dollar index, di mana dolar dibandingkan dengan 6 mata uang yang lain tidak terhadap gold di time frame weekly, jelas sekali trennya itu masih kuat naik atau bullish kuat. Dan ini juga selaras dengan data NFP. Ternyata data ketenaga kerjaan Amerika itu tidak terlalu pengaruh dengan inflasi, dibuktikan dengan NFP atau lowongan pekerjaannya misalkan di atas ekspektasi walaupun masih di bawah data sebelumnya. Kemudian tingkat pengangguran tidak mengalami kenaikan dan upah buruh per jam pun tidak mengalami penurunan. Nah, kalau kita perhatikan lagi bahwa tadinya ini merupakan sebuah resisten, ini high sebelumnya, di breakout, maka ini akan menjadi support baru yang menjaga konsistensi tren bullishnya dolar indeks itu sendiri. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal pair Euro USD. Di weekly itu jelas sekali trennya masih tetap turun, dan ini ada potensi yang disebut dengan descending broadening wedge atau DBW, di mana bahwa penurunannya itu semakin besar range-nya. Ingat, kalau yang namanya broadening atau seperti toa itu berarti range-nya semakin membesar. Kalau misalkan triangle atau misalkan wedge, rising wedge, kemudian falling wedge, itu range-nya semakin mengecil dan kemudian akhirnya dia berbalik tren. Kemudian lagi kalau Anda perhatikan bahwa history low-nya, kebalikan dari dollar index, history high-nya berhasil di breakout atau ditembus di closing candle-nya. Sementara kalau di Euro USD justru history low-nya ini menunjukkan memang bahwa 60% di dalam dollar index itu ada euro, menjadi sebuah gambaran betapa antara euro dengan USD ini sangat berhubungan. Dan dengan demikian kalau Anda tradingnya long term, area ini bisa dijadikan pedoman untuk Anda melakukan entry sell, dan itu sesuai dengan prinsip komunitas TTS atau trading tenang-senang, follow the trend, mengikuti tren yang turun tetapi nawar, follow the trend by bidding. Sekarang kita langsung saja tajam ke H4 untuk membuat trading plan market minggu ini. Kalau Anda tidak punya waktu, Anda pending order buy limit atau sell limit saja terus, dan tidak perlu dipikirkan apakah nanti kejemput atau tidak. Karena nanti kalau Anda terlalu intervensi, maka Anda tidak bisa mengukur kira-kira praktek-praktek pending order Anda itu akurasi untuk kejemputnya berapa persen. Dan kalaupun kejemput, akurasi profitnya berapa persen. Itu yang penting, buatlah diri Anda benar-benar disiplin dulu di dalam membuat trading plan tadi. Dan akhirnya, kalau
ada momentum, Anda bisa entry, tidak ada momentum yang tidak diberikan oleh market, Anda harus berpuas diri, jangan TG atau tangan gatal. Kalau Anda perhatikan, saya sudah membuat area-area support and resistance. Ada beberapa area support and resistance yang sama dengan minggu lalu, ada yang baru, dan jangan lupa juga, di minggu-minggu sebelumnya saya memberikan dua strategi di mana pertama pending order berarti tidak perlu menunggu konfirmasi, artinya kita pasrah dalam tanda kutip kejemput atau tidak. Dan yang kedua, market execution, kita tunggu dalam sebuah koreksi terjadi yang disebut dengan reaksi, atau misalkan dalam contoh buy, kemudian ternyata dia turun, berarti itu koreksi, kita tunggu dia gagal untuk breakout atau bounce dari sebuah support. Dalam hal Euro USD, jelas sekali weekly D1H4-nya trennya turun, berarti kita akan melakukan aksi sell dan menawar pada saat terjadi koreksi. Kalau Anda perhatikan di sini ada history low sebelumnya yang sederhana saja. Kemudian juga di sini ada menurut saya sebuah area yang ranging atau base, dan ini disebut juga sebagai area resisten. Ke sidewaysan, ke rangingannya ini sama saja, akan lebih terlihat lagi kalau Anda turunkan menjadi H1. Nah ini bisa menjadi sebuah area resisten yang jenisnya supply. Oke, kita kembali ke H4, kita bagi dua. Saya akan melakukan pending order di area ini, sementara saya akan melakukan market execution kalau dia naik sampai ke sini, kemudian misalkan di H1 terjadi pola baik itu candlestick atau juga bisa pola chart reversal. Misalkan dalam hal ini terjadi bearish engulfing di H1 atau M30, bisa juga terjadi double top, kan bisa saja ya. Pada saat kesini ini kan double top dari ini di H1-nya. Atau bisa saja pola-pola yang lain kalau Anda ketemu. Jadi itu perlu konfirmasi di mana sekali lagi terjadi reaksi atau koreksi. Sedangkan pending order, kita tidak perlu menunggu itu. Masing-masing sekali lagi punya plus minus. Dengan demikian, sikapi dengan bijak. Nah, kalau kita misalkan lihat di sini, saya pending order sell limitnya di 1.0365. SL-nya 100 pip, berarti 1.0465. TP-nya 200 pip, berarti 1.0165. Jadi RR-nya 1:2. Kalau kita perhatikan bahwa range Euro USD itu 230 pip, sehingga untuk mingguan jika kita entry-nya tepat di sell pucuk, maka potensi profit 200 pip itu ada dan nyata. Ingat, itu potensi, bukan kepastian. Dan kalau misalkan di hari Senin sampai dengan Jumat terjadi kenaikan sampai dengan di sini, Anda pantau apakah ini bisa di breakout membentuk high yang lebih tinggi dari ini, dan kalau dia misalkan gagal membentuk high yang lebih tinggi ini, dikonfirmasi M30 atau H1, tadi saya katakan terjadi pola-pola reversal, misalkan bearish engulfing, kemudian bearish pin bar atau 3 inside down, maka Anda bisa melakukan entry sell secara market execution. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Nofri Simanjuntak.